Shalom saudara-saudariku yang begitu dicintai Tuhan Yesus. Bersyukur bertemu kembali kita dalam ruangan roti hidup. Dan hari ini kita akan membaca dari Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 sehingga ayat yang ke-17. Tajuknya di sini, Yesus menyembuhkan ramai orang. Ayat 14, Yesus pergi ke rumah Petrus. Dia melihat ibu mertua Petrus terbaring di katil kerana demam. Apabila Yesus menyentuh tangannya, serta-merta demamnya hilang. Dia pun bangun dan melayani Yesus. Setelah hari petang, ramai orang yang dirasuk roh iblis dibawa kepada Yesus. Dia menghalau roh-roh iblis itu dengan sepatah kata sahaja dan menyembuhkan semua yang sakit. Yesus melakukan semua itu supaya terjadilah apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Pagi ini ketika saya melihat firman ini, hati saya begitu tersentuh. Yang pertama, mari kita lihat apa yang berlaku. Apabila Yesus sampai di sana, dia melihat ibu mertua Petrus sedang demam dan baring di atas katil. Tidak dikatakan di sini bahwa ibu mertua memanggil Yesus ya. Tetapi Yesus melihat lalu menyentuh tangan ibu mertua Petrus. Dan pada saat itu juga demamnya hilang. Haleluya, terpujilah Tuhan. Betapa dalam hidup ini kita sangat-sangat memerlukan sentuhan Tuhan saudara. Sentuhan Tuhan dalam hidup ibu mertua Petrus telah melepaskan dia daripada apa yang membuatkan dia tidak dapat bangun. Sehingga dia terpaksa baring walaupun orang ramai tengah sibuk menanti kehadiran Yesus. Hari ini doa saya supaya kita merasakan sentuhan itu. Sehingga kita boleh bangun. Haleluya. Sehingga kita boleh berjalan dan turut sama melayani Tuhan Yesus. Yang kedua yang saya lihat ialah sikap ibu mertua Petrus. Bagaimana dia respon terhadap kesembuhan atau pelepasan yang sudah dia alami. Dikatakan di sana, apabila Yesus menyentuh tangannya serta-merta demamnya hilang, dia pun bangun dan melayani Yesus. Dia bangun sebaik saja dia sembuh. Dia tidak duduk diam-diam, baring-baring lagi. Tetapi dia terus bangun. Wah, saya disentuh ya. Hati saya tersentuh pagi ini ketika saya mencuci pinggan mangkuk di dapur. Bagaimana reaksi ibu mertua Petrus ini? Seorang tua, sudah berusia saya rasa. Dia terus bangun dan dia melayani Yesus. Tentunya dia akan sibuk potong-potong bawang mungkin. Dia gorengkan mie. Dia lakukan sesuatu sehingga tercatat dalam Alkitab. Dia melayani Yesus. Dia menghidangkan Yesus sebagai tetamunya pada hari itu. Makanan kesukaannya mungkin. Jadi pada hari ini mari kita merefleksi hidup kita sendiri. Saya sempat merefleksi hidup saya. Apa sudah saya melayani Yesus pada hari ini? Pagi-pagi ketika saya menyadari bahwa Yesus pernah menyembuhkan saya, bahwa Yesus pernah melepaskan saya dari dosa, bahwa Yesus dengan darahnya sendiri dia sudah berkorban untuk saya, sehingga saya hari ini dapat memanggil Bapa di sorga sebagai Bapa, sehingga saya mempunyai hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan, sehingga saya tidak terikat lagi dengan dosa. Apakah saya sudah datang kepadanya pagi-pagi mempersembahkan, melayani dia, melakukan apa yang disukainya. Kesukaan Tuhan, saudara, ialah supaya kita tinggal di dalam hadiratnya, menyadari kehadiran dia. Sudahkah kita melakukannya pada hari ini? Haleluya. Dan seterusnya yang ketiga, apa yang saya belajar dari Injil ini ialah setelah hari menjelang petang, ramai orang datang yang kerasukan. Maksudnya, Yesus tinggal di rumah Petrus sehingga ke petang. Roh Allah akan hadir di dalam kita, di rumah kita. Sekiranya kita punya waktu untuk melayani dia. Dan dengan hanya sepatah kata, orang-orang kerasukan itu dilepaskan dari kerasukan dan mereka disembuhkan. Rupa-rupanya roh jahat kalau dia ada di dalam kita, ia mendatangkan penyakit. Bila roh jahat itu keluar, oleh perkataan Yesus dan hari ini oleh Injilnya, ketika kita mengisytiharkan firman Tuhan, pada saat itu juga roh jahat itu boleh meninggalkan kita dan kita akan sembuh. Haleluya. Dan yang terakhir ialah perkataan nubuatan Nabi Yesaya tentang Yesus. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Haleluya, ini luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur. Sesungguhnya Tuhan, hari ini kami diingatkan bahwa Engkaulah yang menanggung kelemahan kami.
Engkaulah yang menanggung penyakit kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Segala kelemahan kami, sakit penyakit kami, di dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati saudara.